Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas terkait masalah gagal bayar di pinjol yang berhubungan dengan DC lapangan tentunya, dan ada sebuah fakta yang menarik bahwa OJK tidak diam aja sebenarnya ketika kalian dilanggar oleh DC lapangan. Nah, terkadang kita itu sialnya itu bertemu dengan DC lapangan yang menagih, yang mana mereka itu resek banget teman-teman. Mereka itu selalu melakukan pelanggaran-pelanggaran, mencaci maki kalian, menghina kalian, dan juga keluar kata-kata kasar gitu ya. Keluar kata-kata kasar yang mana ini tentu saja ngejengkelin banget, ya kan? Nah, sebenarnya OJK itu sangat-sangat melarang bahwa ada DC lapangan yang berkata kasar, melakukan kekerasan baik secara fisik ataupun verbal, itu sudah dilarang dan sudah ada aturannya jelas. Nah, ini adalah fakta yang menarik. Kita mengingat kasus Ada Kami kemarin, yang dimana itu kacau banget, dan akhirnya pihak Ada Kami pun bilang bahwa DC atau oknum DC tersebut sudah dipecat. Artinya DC juga bisa dipecat jika mereka terbukti melakukan kesalahan. Cuman sayangnya nggak semua orang bisa mengekspos DC-DC seperti itu. Nggak semua orang kepikiran untuk melaporkan DC-DC tersebut. Nggak semua orang juga ya berani lah ya, bisa dibilang berani untuk melawan dari oknum-oknum DC tersebut, teman-teman. So, buat kalian kalau misalnya mendapati perlakuan yang kurang mengenakan dan kurang menyenangkan serta itu melanggar aturan perpinjolan atau aturan OJK, tentu teman-teman bisa memperjuangkannya agar DC tersebut terkena sanksi. Bahkan mungkin bisa aja dipecat gitu ya. Dengan catatan ya harus viral dulu, harus rame dulu, dan kalian mempunyai bukti yang cukup kuat. Permasalahannya selama ini itu masalahnya adalah klasik. Kadang DC-DC itu tidak mau mengaku dia dari pinjol mana. Kalau mereka sudah mengeluarkan kata-kata kasar, ada ancaman-ancaman kriminal di dalamnya, pasti mereka susah banget untuk ngaku bahwa dia dari pinjol mana. Nah, ini penting banget. Tugas kalian adalah ketika mendapati sebuah serangan-serangan dari DC seperti itu, teman-teman harus memutar otak gimana caranya DC tersebut menyebutkan nama aplikasinya. Dari situ nanti kita bisa viralkan, dari situ nanti kita bisa tulis di surat pembaca, kita ajukan keluhan customer dan lain sebagainya. Ini akan sangat-sangat membantu kasus ini biar viral. Kenapa sih kok kita harus memviralkannya? Karena kalau tidak viral, OJK nggak ngerti, OJK nggak paham, OJK nggak ada waktu untuk ngurusin semua itu. Jadi ya harus viral dulu, biar OJK ngeh, biar OJK tahu, dan OJK mulai mengusut semua masalah itu. Ya, karena yang dikerjakan OJK itu nggak melulu soal pinjol aja teman-teman. Ada banyak kasus-kasus investasi bodong yang mungkin masalahnya lebih besar, yang mungkin nominalnya lebih besar juga dibandingkan masalah pinjol. Dan itu faktanya memang seperti itu. Jadi buat kalian sekalian yang merasa bahwa ya ini saya merasa mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan, perlakuan dari oknum DC yang kurang ajar, ya harus berani untuk melaporkan. Harus berani untuk berjuang, untuk mendapatkan keadilan. Karena kendalanya saat ini DC berani melakukan hal seperti itu karena DC tahu orang-orang atau masyarakat itu cenderung lebih malas untuk melaporkan. Masyarakat cenderung tidak percaya dengan pemerintah atau OJK untuk melaporkan. Jadi mereka dengan sesuka hati dan dengan senang hati untuk terus melakukan tindakan yang mungkin sampai saat ini sangat meresahkan kalian. Nah, untuk itu kita harus melawan, untuk itu kita harus berjuang terhadap hak-hak kita, teman-teman. Ya, jadi jangan takut, insya Allah semuanya akan baik-baik saja, insya Allah semuanya pasti akan beres. Masalah hutang pinjol itu hanyalah masalah waktu. Ya, kenapa saya bilang waktu? Bisa jadi nanti setahun 2 tahun kemudian utang kalian akan otomatis lunas. Bisa jadi utang kalian akan diputihkan atau dihanguskan. Ya, bisa jadi 1 tahun 2 tahun lagi kalian sudah bisa memperbaiki hidup kalian dan mempunyai banyak rezeki. Jadi intinya apa? Masalah pinjol kalian akan beres pada waktunya. Jadi nggak usah panik, nggak usah pusing, dan teruslah berpikir yang positif. Ingat, ketika ada kegelisahan di dalam hati, ketika ada kegundahan, ketika ada stres yang berlebihan dan rasanya itu nggak nafsu makan serta nggak enak tidur atau apapun itu, berarti tandanya kalian perlu yang namanya terapi. Terapi bukan segala yang harus kemana-mana ya enggak, tapi terapi mental kalian sendiri. Caranya bagaimana? Paling simpel, paling mudah adalah dengan mendekatkan diri dengan Tuhan, curhatnya sama Tuhan, minta doanya sama Tuhan, dan segalanya nanti selalu bergantung dengan Tuhan. Intinya memohon kepada Tuhan agar diberikan kemudahan,
agar diberikan kelancaran rezeki, agar diberikan kesehatan, dan agar bisa mengambil keputusan dengan tepat, dan agar bisa melunasi semua hutang-hutang pinjaman online kalian. Itu yang paling penting, jangan remehkan doa. Doa memang tidak langsung memberikan seketika uang kepada kalian, tapi dengan doa itu akan jauh lebih memberikan petunjuk-petunjuk kepada kalian agar apa? Agar teman-teman bisa jauh lebih baik lagi, agar teman-teman bisa lepas dari jeratan hutang pinjol seperti ini. Oke, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ambil yang buruknya, buang yang buruknya, ambil yang baiknya, dan tentu saja kita berdoa sama-sama semoga semua teman-teman atau saudara kita di luar sana bisa segera beres dan tidak takut lagi dengan pinjol. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.